Baiklah sobat-sobatnya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman guru honorer se-Indonesia yang saat ini sudah dinyatakan lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, meskipun di akun SSIASN kita ini baru muncul nilai, belum ada informasi pengisian DRH, kita pantau dalam beberapa jam, beberapa hari lagi. Namun ketika teman-teman melihat pengumuman di portal website instansi ya, bahwa kita termasuk dalam salah satu kategori guru honorer yang mendapatkan kode kelulusan P_L maupun juga P_L2, entah itu P1, P2, P3, itu berarti teman-teman sudah lulus ya. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi P3K Guru tahun 2023 ini. Nah, berikut ini kita sudah bersama dengan salah satu kawan kita, yaitu salah satu ibu guru honorer yang ada di pemerintah Kabupaten Ngawi. Nah, di sini nanti beliau akan berbagi pengalaman, yaitu bagaimanakah kegembiraannya setelah berpuluh-puluh tahun ini menjadi guru honorer dan sekarang pada usia yang sangat matang ini mendapatkan rezeki, yaitu diluluskan dalam seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, sebelum kita capcus ke depan sana, maka kita persilahkan dulu kepada ibu kita ini untuk memperkenalkan diri dulu ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titik Negara Hayu, guru PAI atau guru agama Islam di SD Widodaren. Alhamdulillah kemarin pada waktu saya begitu ada pengumuman itu dikasih tahu sama teman-teman. Karena apa? Pada waktu itu saya repot dengan kegiatan di Widodaren. Tiba-tiba HP saya itu berbunyi, banyak sekali yang ngabari kalau saya lulus. Lah, setelah itu saya buka sendiri, alhamdulillah ternyata saya lulus dengan umur sudah hampir 37 tahun. Saya lulus di pengumuman P3K kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di usia yang ke-37 tahun ini Ibu sudah lulus. Dan itulah teman-teman, bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus, ini tentunya kita bersyukur juga ya. Ini kawan kita ini usianya sudah 37, ini baru lulus, namun ya tetap alhamdulillah ya, dikarenakan memang diangkat menjadi ASN P3K itu merupakan cita-cita dari semua guru honorer gitu ya. Jadi nanti kita lulus dalam usia berapapun itu wajib kita syukuri untuk kedepannya. Tentunya di sini nanti juga kita lulus ini juga harus diiringi dengan semangat bekerja yang lebih tinggi. Kemudian kemarin ketika mendapatkan informasi kelulusan bahwa Ibu lulus ini, langkah pertama yang dilakukan itu apa Bu kemarin? Alhamdulillah pada waktu itu dibantu sama temen bukanya karena sangat repot kegiatan. Terus dikasih tahu kalau lulus, benar-benar lulus, itu pertama yang saya hubungi adalah ibu saya. Ibu saya telepon. Lalu suami. Habis itu suami baru keluarga. Iya, oke. Kemudian bagaimanakah respon dari ibu, kemudian dari suami, dari keluarga ketika mendengar informasi bahwa ibu dinyatakan lulus seleksi P3K Guru tahun 2023 ini? Bagaimanakah respon mereka? Apakah senang ataukah mungkin mereka bagaimana? Nah, kemudian ketika ibu ini kan sudah lulus ya, kemudian memberitahukan atau mengabarkan informasi kelulusan itu kepada orang tua, kepada suami, kepada saudara, itu tanggapan mereka, responnya bagaimana Bu? Alhamdulillah mereka senang sekali, bahkan ibu saya menangis bahwa tidak percaya umur 37 baru ikut keangkat P3K ini. Suami juga senang, keluarga juga senang semua. Alhamdulillah support semuanya. Ya, alhamdulillah, semoga saja nanti dengan diangkatnya Ibu menjadi ASN P3K di tahun ini nanti bukan hanya berimbas pada kesejahteraan finansial dari keluarga, namun juga bisa berimbas kepada keluarga besar kita ya, dan juga istilahnya itu jika keluarga ada yang menjadi ASN P3K itu tentunya mereka juga akan mendapatkan salah satu istilahnya kebanggaan tersendiri lah ya, bahwa dalam satu keluarganya itu ada yang dapat meraih cita-citanya. Salah satunya itu adalah menjadi seorang ASN P3K.
Kemudian kemarin dulu itu mendaftar P3K Guru itu dari jalur apa Bu? Dari jalur guru sekolah singkat P1, kemudian PHK 2 P2, ataukah mungkin guru sekolah negeri, honor sekolah negeri masa kerja 3 tahun yang masuk P3 kebutuhan khusus, ataukah dari pelamar umum kemarin? Kebetulan saya berangkat dari P3 kebutuhan khusus dari guru honor. Arti P3 itu guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun sebagai guru agama gitu ya. Oh iya, kalau misalkan kemarin saya pernah membaca di bagian pengumuman pengadaan seleksi CASN P3K Guru itu di daerah ini, itu adalah untuk kebutuhan guru agama itu kan di sini ada sekitar 82 ya. 82. Kemudian yang mendaftar kebutuhan khusus itu berapa? 56. Nah, 56. Kemudian sisanya itu adalah untuk pelamar umum gitu ya. Jadi memang seperti ini teman-teman. Untuk P3K Guru di daerah kami itu adalah untuk formasinya ada 82. Kemudian pendaftar kebutuhan khusus ketika saat itu rentang waktu untuk mendaftar kebutuhan khusus P1 untuk konfirmasi, P2, P3 itu yang mendaftar baru 56. Nah, dengan demikian, jika kalau misalkan jumlah formasi itu masih ada sisa, ya setelah didaftar oleh teman-teman pelamar kebutuhan khusus, itu masih dibuka untuk teman-teman pendaftar kebutuhan umum kan. Nah, dan dulu sering sekali saya menyampaikan informasi dan juga berbagi pengalaman ya di channel ini bahwa kalau misalkan jumlah formasi melebihi jumlah pendaftar kebutuhan khusus, maka pendaftar kebutuhan khusus ini adalah bisa optimis 100% diangkat menjadi ASN P3K dan lulus mendapatkan penempatan. Nah, dan ini terbukti, tentunya ibu kita ini juga buktikan, dan mungkin teman-teman se-Indonesia itu juga menikmati informasi tersebut. Dan saya ucapkan selamat untuk teman-teman kebutuhan khusus yang sudah lulus seleksi di tahun ini. Nah, sisanya untuk pelamar kebutuhan umum. Nah, katakanlah di sini dari 56 itu adalah dari 82 kurang 56 masih ada sisa. Tentunya di sini kalau misalkan kita lihat ya, ini nanti masih ada peluang untuk pelamar kebutuhan umum. Namun pelamar kebutuhan umum itu tentunya di ranking ya, nomor 1 sampai dengan nomor sekian. Katakanlah formasi 100, kemudian yang khusus itu 50, maka masih 50 itu adalah diperebutkan teman-teman pelamar kebutuhan umum, dan itu di ranking. Syarat utama masuk rankingan itu adalah dulu lulus passing grade, setelah itu diurutkan ranking dari nilai yang paling tinggi. Nah, bagi teman-teman pelamar kebutuhan khusus, saya ucapkan selamat. Tentunya nanti harus diiringi dengan hal yang signifikan ya untuk kinerja kita ke depannya. Selanjutnya, bagi teman-teman yang belum lulus, ini nanti kita bersabar saja. Insya Allah nanti di tahun 2024 ini dari Kemdikbudristek telah menyiapkan 300-an ribu formasi, 200.000 untuk menuntaskan teman-teman P1, P2, P3 yang saat ini statusnya P namun tidak lulus ya, nggak ada kode L-nya. Yang 100.000 itu untuk teman-teman kelulusan PTG Prajabatan, teman-teman. Oh iya, Ibu Reka ini setelah kemarin itu mendapatkan status kelulusan di SSYSN, tentunya kan nanti dengan alur yang benar nanti kita melakukan pengisian DRH. Nah, pengisian DRH kemudian setelah itu nanti dilakukan pemberkasan untuk usul penetapan NIP3K ke kantor regional BKN. Kalau di daerah kita ini kan ke kantor BKN Jatim ya. Setelah itu nanti kita akan terima NIP3K dalam bentuk pertek BKN. Pertek BKN itu akan digunakan sebagai dasar untuk pembuatan perjanjian kerja P3K dan juga pembuatan SK P3K. Setelah kita menerima SK P3K, itu kita akan menerima SPMK atau surat perintah untuk melaksanakan tugas dari Dinas Pendidikan. Nah, setelah Ibu nanti diangkat menjadi ASN P3K, bagaimanakah komitmen Ibu setelah lulus dan bertugas menjadi ASN P3K nanti? Alhamdulillah, setelah saya nanti menerima SK atau sudah lulus benar-benar, sebelum saya jadi ASN itu sudah aktif dan sudah bersungguh-sungguh dalam bekerja. Insya Allah nanti kalau sudah punya SK akan lebih sungguh-sungguh lagi bentuk syukur saya menjadi ASN. Jadi semuanya harus sesuai dengan kemampuan saya. Iya, betul sekali. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu kepala sekolah yang menjadi kepala sekolahnya Ibu Nega ini mungkin menemukan Ibu Nega nggak semangat atau mungkin klokro, nanti silahkan putar ulang video ini, atau mungkin nanti silahkan menghubungi saya biar nanti saya ingatkan gitu ya.
Nah tentunya di sini kita juga melihat Bu Nega ini aktivis di pramuka, kemudian drum band dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan keagamaan. Tentunya di sini nanti setelah diangkat jadi ASN P3K, jangan sampai semua itu nanti turun. Namun kalau bisa malah semakin ditingkatkan lagi dan membuat imbas yang baik untuk para ASN P3K maupun juga PNS yang lainnya seperti itu, Ibu ya. Oh ya, untuk yang terakhir nih, yaitu setelah kita dinyatakan lulus, ini kan kita nanti melakukan pemberkasan. Untuk persiapan pemberkasan sendiri sejauh ini bagaimana persiapannya? Sejauh ini untuk wilayah Widodaren itu ada grup, ada yang membuat admin dan beberapa ada grup untuk nanti pengurusan SKCK. Itu ada grupnya dan dikoordinir oleh satu teman saya. Ya, memang tepat sekali Bu yang dilakukan ini kan selain kita bergabung ke grup dari kecamatan masing-masing, ketika Ibu melihat di pengumuman kelulusan dan persiapan berkasan di Pemkab kita itu kan ada link Telegram atau link WhatsApp yang diberikan. Itu sangat penting juga kita bergabung pada link tersebut dikarenakan itu nanti akan berisi juga dari teman-teman pegawai di BKPSDM. Nah tentunya dalam pemberkasan ini kita itu sudah nggak ada lagi yang namanya persaingan, kemudian tinggi-tinggian nilai, tidak. Yang sekarang ini ketika berkasan itu adanya itu adalah kebersamaan. Jadi kalau misalkan ada teman yang nggak tahu informasi, kita berikan informasi. Yang satunya bingung, kita bantu. Yang satunya telat, kita oyak-oyak gitu Pak. Dikarenakan apa? Dikarenakan nanti untuk usul penetapan P3K itu dilakukan secara kolektif ya, ada SPTCM-nya. Sehingga kalau misalkan ada satu saja yang kelewat atau ketinggal, maka seluruhnya itu juga akan terkendala, nggak bisa segera turun P3K-nya. Tentunya kerjasama yang baik antara Ibu Nega dan juga teman-teman kecamatan, se-kabupaten itu nanti sangat bisa mempercepat untuk proses penetapan P3K dan juga menerima SK P3K. Oh iya, untuk yang terakhir nih, kira-kira mungkin Ibu ingin menyampaikan apa kepada teman-teman di luar sana yang mungkin sampai saat ini belum mendapatkan rezeki untuk lulus di seleksi P3K Guru tahun 2023 ini? Mungkin memberikan semangat atau apa gitu? Ya, baiklah untuk teman-teman saya yang belum rezeki pada tahun ini, bersabar. Nanti kalau rezeki tidak akan kemana. Saya yakin tahun depan kalian menyusul. Ada beberapa teman saya yang belum angkat tahun ini. Ya, semangat. Iya, amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman yang belum lulus nanti segera bisa lulus ya. Oh iya, untuk persiapan mungkin sekarang ini sudah menyiapkan pitik jago cengger atau mungkin mentap babon atau cemplay itu mungkin. Kebetulan di rumah tanpa nggak ada ayam jago, masih lari jagonya. Iya, ya. Pokoknya saya ucapkan terima kasih semuanya teman-teman yang mendukung saya, yang menyemangati saya sampai titik ini. Iya, alhamdulillah. Yang jelas jangan sampai jagonya tetangga itu menjadi korban gitu aja. Oke, baiklah Ibu Nega, mungkin sampai sini kebersamaan kita dan nanti kita akan beraktivitas menurut aktivitas masing-masing, dan saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Ibu Nega dan juga teman-teman di Indonesia yang saat ini sudah lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Dan ingat di sini ketika kita sudah lulus seleksi, maka kita harus barengi dengan rasa syukur. Rasa syukurnya itu adalah dengan cara bekerja dengan sebaik-baiknya, menunjukkan kinerja sebagai seorang ASN yang berkualitas sesuai dengan harapan dari pemerintah ya, masuk Kemdikbudristek, yang mana dari tujuan pengadaan P3K itu yang pertama memenuhi kebutuhan guru, yang kedua itu mengangkat guru honorer. Oke, demikian Bu Nega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.